Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-8, pengharapan perjanjian baru. Sabat petang. Ayat hafalan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, semua penulis perjanjian baru kecuali Lukas adalah orang Yahudi, dan mereka tentu saja mendekati sifat manusia dari pandangan holistik Ibrani, bukan dari pagan Yunani. Dengan demikian, untuk Kristus dan para rasul, pengharapan orang Kristen bukanlah pengharapan yang baru, tetapi lebih tepatnya terungkapnya harapan zaman dahulu telah dipelihara oleh para bapa dan para nabi. Contohnya, Kristus menyebutkan bahwa Abraham telah meramalkan dan bersukacita untuk melihat harinya. Yudas menyatakan bahwa Henokh bernubuat tentang kedatangan kedua. Dan kitab Ibrani berbicara tentang para pahlawan iman yang mengharapkan upah surgawi yang tidak akan mereka terima sampai kita menerima upah kita. Pernyataan ini akan menjadi tidak berarti apabila jiwa mereka telah berada dengan Tuhan di surga. Dengan menekankan bahwa hanya mereka yang berada dalam Kristus menerima kehidupan kekal, Yohanes tidak setuju dengan teori keabadian jiwa yang alami. Sesungguhnya, tidak ada kehidupan yang kekal selain dari hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Harapan perjanjian baru kemudian adalah pengharapan yang berpusat kepada Kristus, dan satu-satunya pengharapan dari makhluk fana bahwa suatu hari nanti akan menjadi makhluk yang abadi. Adapun ringkasan dan pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, perikop-perikop perjanjian baru tentang kebangkitan dari kematian, baik dari Paulus dan rasul-rasul lainnya atau dari Yesus sendiri, sekali lagi tidak mengatakan apapun tentang jiwa-jiwa yang abadi atau roh-roh yang sudah berada di surga. Harapan perjanjian baru ditemukan dalam kebangkitan dan kedatangan kedua. Perikop-perikop yang disebutkan dalam pelajaran ini sehubungan dengan keadaan orang mati adalah sebagai berikut. Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Pahlawan iman tidak menerima upah surgawi mereka sampai kita menerima upah kita. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Ayat ini mengajarkan bahwa hanya mereka yang berada di dalam Kristus yang memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, implikasinya jelas, kita tidak diberkati dengan jiwa yang baka, karena hanya mereka yang memilih Kristus yang akan menerima hidup kekal. 1 Korintus 15 ayat 12-19. Pengharapan kita akan kehidupan kekal dan kebangkitan datang dari kebangkitan Yesus. Jika kita tidak bangkit saat itu, berarti Kristus tidak bangkit. Jika itu benar, maka kita semua mati dan tetap mati selamanya. Yohanes 14 ayat 1-3. Yesus berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita dan kembali untuk menjemput kita. Janji ini tidak akan diperlukan jika kita sudah berada di surga. Yohanes 6 ayat 35-54. Yesus mengatakan 4 kali bahwa Dia akan membangkitkan dia atau manusia di akhir zaman. Jika manusia akan dibangkitkan, maka mereka harus hidup kembali setelah kematian yang menghalangi mereka hidup di tempat lain sebagai jiwa atau roh. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Allah akan membangkitkan orang-orang percaya yang telah meninggal, dan mereka akan dipertemukan dengan mereka yang masih hidup pada waktu itu. Kebangkitan terakhir tidak berarti jika jiwa-jiwa sudah ada di surga. Dan 1 Korintus 15 ayat 51-55. Rahasia adalah transformasi orang benar yang hidup pada kedatangan kedua. Kebangkitan orang mati dan transformasi orang benar yang hidup terjadi pada waktu yang sama. Sepanjang minggu ini kita akan kembali mempelajari satu topik yang tidak kalah menarik dibandingkan topik-topik yang kita sudah pernah pelajari di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Pengharapan perjanjian baru. Apakah pengharapan di dalam perjanjian baru yang menjadi pengharapan bagi umat percaya sampai pada kita di akhir zaman ini? Bagaimana dengan keadaan umat-umat Tuhan yang telah beristirahat dalam kematian? Apakah yang akan dilakukan oleh Allah ketika Ia datang kembali? Dan bagaimana dengan status orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan
ketika mereka mengalami kematian, apakah mereka juga akan dibangkitkan manakala Tuhan datang kembali? Dan kalau mereka dibangkitkan, pada kebangkitan keberapakah mereka akan dibangkitkan? Dan apakah yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Allah yang masih hidup di dunia ini ketika kita sedang menunggu kedatangan Tuhan itu? Bagaimana kita harus bersikap dan kita harus hidup sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita terus meluangkan waktu kita setiap hari walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat, sehingga iman, pengharapan kita kepada Tuhan akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 setiap hari, sehingga kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan, dan ketika Tuhan datang, kami diselamatkan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.